Halo semuanya, video ini merupakan video presentasi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Bisnis yang dibimbing oleh Pak Kenardi Tanujaya. Sebelum mulai, izinkan saya dan anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jennifer Melisa dengan NPM 2042142. Perkenalkan, nama saya Kristina dengan NPM 2042143. Perkenalkan, nama saya Han Febriana dengan NPM 2042097. Perkenalkan, nama saya Melisa Kurniani dengan NPM 2042134. Informasi perusahaan. Menurut Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 1 Juni 1990, perusahaan Satnusa Persada menjadi badan hukum yang berhak untuk melakukan usahanya secara mandiri dengan ruang lingkup usaha industri perakitan elektronik. PT Satnusa Persada memulai usahanya sebagai pemasok papan sirkuit, cetak, merakit bagian mekanik dan perakitan komponen elektronik. Dipicu oleh perminatan dan ekspansi pelanggan perseroan, perusahaan memperluas lingkup usahanya dengan menawarkan produk dan jasa yang memberikan solusi terpadu kepada pelanggannya. Sebagai produsen elektronik berteknologi tinggi terkemuka di Indonesia, PT Satnusa Persada menjadi yang pertama dan satu-satunya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada bulan November tahun 2007. Teknologi terkini dan penggunaan robotika memungkinkan perseroan untuk merakit dan memproduksi produk elektronik canggih. Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan berbagai penghargaan dari pelanggan perseroan atas kualitas yang konsisten dan kinerja operasional yang sangat baik. Perseroan terletak di Pulau Batam, tepatnya di Indonesia yang sangat dekat dengan Singapura. PT Satnusa Persada memiliki wilayah kerja 33.000 meter persegi dengan 24 jam pemantauan keamanan yang dilengkapi dengan ratusan CCTV dan penjaga keamanan yang terlatih. Perseroan juga memiliki fasilitas pembangkit listrik dengan kapasitas 8 MW dan sistem fire control profesional. Ini adalah komitmen perseroan untuk menjadi produksi yang berkesinambungan. Saat ini, perseroan memiliki 11 pabrik dan 2 anak perusahaan di Pulau Batam. Visinya menjadi perusahaan manufaktur yang terkemuka di dunia yang menyediakan produk, layanan, dan solusi yang terpadu dengan kualitas dunia dalam semua aspek operasi dan manajemen. Misi yang pertama, menjadi perusahaan yang memberikan kontribusi dalam mengurangi angka impor nasional. Kedua, menjadi basis produksi bagi brand owner untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Untuk tugas pekerja, perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara teratur melakukan pelatihan, baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha perseroan di masa mendatang. Kebersamaan dan kekeluargaan di antara semua karyawan terus dibina dengan baik tanpa melupakan sifat profesionalisme dari pekerjaan, sehingga suasana kerja dapat berjalan harmonis dalam rangka pencapaian optimum dari tujuan perseroan yang telah ditetapkan. Perseroan juga telah memberikan upah yang sesuai dari ketentuan UMK, serta menyediakan berbagai fasilitas antara lain program asuransi, jaminan sosial tenaga kerja pada PT Jam Sostek, program kesehatan karyawan, pelatihan kerja, klinik kesehatan, lembaga bantuan hukum, serta saat ini perseroan juga telah memiliki serikat pekerja. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, perseroan memiliki karyawan sebanyak 4.006 orang yang terdiri dari 790 karyawan tetap dan karyawan kontrak sebesar 3.216 orang. Bagian cara menganalisis statistik deskriptif untuk tata kuartal atau per 3 bulan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk PT Satnusa Persada. Bagian-bagian yang perlu dianalisis dalam statistik deskriptif ini antara lain mean, max, median, range, variance, dan standard deviation. Pertama dimulai dari aset. Mean atau rata-rata bagi aset PT Satnusa Persada dapat dihitung dengan menggunakan rumus lambang rata-rata sama dengan penjumlahan seluruh nilai data lalu dibagi dengan penjumlahan seluruh data. Maka kalian dapat melihat bahwa mean untuk tata kuartal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk aset PT Satnusa Persada yaitu sebanyak 1.784.594 dolar dibagi 12 sama dengan 165.065.383 dolar. Lalu min atau tata terendah bagi aset PT Satnusa Persada
terletak pada tahun 2017 kuartal ke-1 atau antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret, yaitu sebanyak $64.879.587. Kemudian Mars atau tata tinggi bagi aset PT Satnusa Persada terletak pada tahun 2018 kuartal ketiga atau antara bulan Juli sampai dengan bulan September, yaitu sebanyak $323.451.488. Berikutnya mencari median atau nilai tengah antara beberapa nilai data yang telah diurutkan. Median bagi aset PT Satnusa Persada dapat dicari dengan menggunakan rumus median sama dengan jumlah data ditambah 1 lalu dibagi 2. Maka median bagi aset PT Satnusa Persada adalah 12 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Maka median terletak di urutan data ke 6,5. Lalu untuk menemukan nilai tengahnya, harus melakukan pembagian antara nilai data ke-6 dan nilai data ke-7 yang telah diurutkan berdasarkan ukuran nilai datanya tersebut. Maka median sama dengan $139.232.685 ditambah $161.249.768, lalu dibagi 2 sama dengan $150.241.227. Selanjutnya perlu mencari range untuk aset PT Satnusa Persada, yaitu selisih jangkauan antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil yang dapat dihitung dengan nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Maka range bagi aset PT Satnusa Persada yaitu sebanyak $323.451.488 dikurangi $64.879.587 sama dengan $58.571.901. Kemudian perlu mencari variance bagi aset PT Satnusa Persada yang bertujuan untuk menunjukkan nilai rata-rata dari tingkat penyebaran data terhadap nilai datanya. Perhitungan variance tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus sigma pangkat 2 sama dengan penjumlahan masing-masing seluruh nilai data yang telah dikurangi mean. Kemudian masing-masing seluruh nilai data tersebut dipangkatkan 2, lalu hasil penjumlahan tersebut dibagikan jumlah data. Maka variance untuk aset PT Satnusa Persada yaitu $106.461.661.849.000, lalu dibagi 12 sama dengan $8.486.388.487.380. Setelah itu kita perlu mencari standar deviasi untuk aset PT Satnusa Persada yang bertujuan untuk melihat seberapa akurat penyajian data aset tersebut. Perhitungan standar deviasi untuk aset tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus sigma sama dengan penjumlahan masing-masing seluruh nilai data yang telah dikurangi mean. Kemudian masing-masing seluruh nilai tersebut dipangkatkan 2, lalu hasil penjumlahan tersebut dibagikan jumlah data hingga hasil tersebut harus diakar kuadratkan 2. Maka standar deviasi untuk aset PT Satnusa Persada adalah sama dengan akar kuadrat 106.461.661.849.000 dibagi 12 sama dengan akar kuadrat 8.868.388.487.380 sama dengan $94.163.466. Untuk aset perusahaan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata aset Satnusa Persada pada tahun 2017 sampai 2019 sebesar $165.065.383 dan aset terendah terjadi pada tahun 2017 kuartal pertama yaitu sebesar $64.879.587. Sedangkan aset tertinggi pada tahun 2018 kuartal ketiga sebesar $323.451.488. Selisih nilai terbesar dan terkecil aset Satnusa Persada pada tahun 2017 sampai 2019 adalah sebesar $258.571.901. Jumlah aset Satnusa Persada diperkirakan akurat dan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3 tahun karena standar deviasi aset perusahaan sebesar $94.163.466 lebih kecil daripada nilai rata-rata aset sebesar $165.065.383.
Kesimpulannya, berdasarkan data jumlah aset dari tahun 2017 sampai 2019, peningkatan jumlah aset terbanyak sebesar 184.218.803 terjadi pada tahun 2018 dari kuartal kedua ke kuartal ketiga. Kemudian terdapat penurunan jumlah aset terbanyak sebesar 70.676.465 yang terjadi pada tahun 2019 dari kuartal ketiga ke kuartal keempat. Maka, konklusi terhadap data tersebut adalah jumlah aset akan terus mengalami peningkatan dan penurunan dengan jumlah yang berbeda-beda. Keduanya yaitu liabilitas. Perhitungan analisis statistik deskriptifnya masih sama seperti cara perhitungannya bagi aset PT Satnusa Persada. Median atau rata-rata untuk tata kuartal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 104.522.321 dolar. Lalu min atau tata terendahnya tetap pada tahun 2017 kuartal ke-1 atau antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret yaitu sebanyak 14.848.117 dolar. Kemudian max atau tata tertingginya terletak pada tahun 2018 kuartal ketiga atau antara bulan Juli sampai dengan bulan September yaitu sebanyak 255.825.323 dolar. Kemudian median atau nilai tengahnya yaitu sebanyak 88.514.016.42 dolar. Lalu range-nya sebanyak 240.977.206 dolar. Selanjutnya variansi yaitu sebanyak 7.367.691.894.370 dolar. Setelah itu standar deviasinya yaitu 85.813.738 dolar. Untuk liabilitas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata liabilitas Sanusa Persada pada tahun 2017 hingga 2019 sebesar 104.522.321 dan liabilitas terendah terjadi pada tahun 2017 kuartal pertama yaitu sebesar 14.848.117. Sedangkan liabilitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 kuartal ketiga yaitu sebesar 255.825.323. Selisih nilai terbesar dan terkecil liabilitas Sanusa Persada pada tahun 2017 hingga 2019 adalah sebesar 240.977.206. Jumlah liabilitas Sanusa Persada diperkirakan akurat dan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3 tahun karena standar deviasi perusahaan sebesar 85.813.738 lebih kecil daripada nilai rata-rata liabilitas yaitu sebesar 104.522.321. Kesimpulannya, berdasarkan data jumlah liabilitas dari tahun 2017 hingga 2019, peningkatan jumlah liabilitas terbanyak sebesar 169.494.641 yang terjadi pada tahun 2018 dari kuartal kedua ke kuartal ketiga. Kemudian, terdapat penurunan jumlah liabilitas terbanyak sebesar 69.526.633 yang terjadi pada tahun 2019 dari kuartal ketiga ke kuartal keempat. Maka, konklusi terhadap data tersebut adalah jumlah liabilitas akan terus mengalami peningkatan dan penurunan dengan jumlah yang berbeda-beda. Ketiganya yaitu pendapatan atau rata-rata untuk tata kuartal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 148.566.670 dolar. Lalu min atau tata terendahnya terletak pada tahun 2017 kuartal ke-1 atau antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret yaitu sebanyak 20.979.072 dolar. Kemudian max atau tata tertingginya tetap pada tahun 2018 kuartal keempat atau antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember yaitu sebanyak 384.574.312 dolar. Berikutnya median atau nilai tengahnya yaitu 83.667.017 dolar. Lalu range-nya yaitu 363.595.240 dolar. Selanjutnya, variansi yaitu sebanyak 14.788.592.509.055.000 dolar. Setelah itu, standar deviasinya yaitu 121.607.535 dolar. Untuk pendapatan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan Sanusa Persada pada tahun 2017 hingga 2019 sebesar 148.566.670 dan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2017 kuartal pertama yaitu sebesar 20
Sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 kuartal keempat, yaitu sebesar 384.574.312. Selisih nilai terbesar dan terkecil pendapatan Sanusa Persada pada tahun 2017 hingga 2019 adalah sebesar 363.595.240. Jumlah pendapatan Sanusa Persada diperkirakan akurat dan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3 tahun karena standar deviasi perusahaan sebesar 121.607.535 lebih kecil daripada nilai rata-rata pendapatan, yaitu sebesar 148.566.670. Dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan data jumlah pendapatan dari tahun 2017 hingga 2019, peningkatan jumlah pendapatan terbanyak sebesar 166.874.968 terjadi pada tahun 2018 dari kuartal kedua ke kuartal ketiga. Kemudian terdapat penurunan jumlah pendapatan terbanyak sebesar 3.124.197 yang terjadi dari tahun 2018 kuartal keempat ke tahun 2019 kuartal pertama. Maka, konklusi terhadap data tersebut adalah jumlah pendapatan lebih sering mengalami peningkatan daripada mengalami penurunan pendapatan di beberapa kuartal dari tahun 2017 hingga 2019. Keempatnya yaitu laba bersih. Median atau rata-rata untuk tata kuartal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak $2.618.111. Lalu min atau tata terendahnya terletak pada tahun 2017 kuartal ke-1 atau antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret yaitu sebanyak minus $242.347. Kemudian max atau tata tertingginya terletak pada tahun 2018 kuartal keempat atau antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember yaitu sebanyak $12.369. Berikutnya median atau nilai tengahnya yaitu sebanyak $842.013. Lalu range-nya sebanyak $12.242.716. Selanjutnya finance yaitu sebanyak $15.489.938. Setelah itu standar deviasinya yaitu sebanyak $3.956.905. Untuk laba bersih, dapat disimpulkan bahwa rata-rata laba bersih Sanusa Persada pada tahun 2017 hingga 2019 adalah sebesar $2.618.111 dan laba bersih terendah terjadi pada tahun 2017 pada kuartal pertama, yaitu sebesar minus $242.347. Sedangkan laba bersih tertinggi terjadi pada tahun 2018 kuartal keempat, yaitu sebesar $12.369. Selisih nilai terbesar dan nilai terkecil laba bersih Sanusa Persada pada tahun 2017 hingga 2019 adalah sebesar $12.242.716. Jumlah laba bersih Sanusa Persada diperkirakan tidak akurat dan mengalami variasi data yang tinggi dalam kurun waktu 3 tahun karena standar deviasi perusahaan sebesar 3.956.905 lebih besar daripada nilai rata-rata laba bersih yaitu sebesar 2.618.111. Dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan data jumlah laba bersih dari tahun 2017 hingga 2019, peningkatan jumlah laba bersih terbanyak sebesar 8.215.510 terjadi pada tahun 2018 dari kuartal kedua ke kuartal ketiga. Kemudian terdapat penurunan laba bersih terbanyak sebesar 11.834.122 yang terjadi pada tahun 2018 kuartal keempat ke kuartal ke-1 pada tahun 2019. Maka konklusi terhadap data tersebut adalah jumlah laba bersih lebih sering mengalami peningkatan daripada mengalami penurunan pendapatan di beberapa kuartal dari tahun 2017 hingga 2019. Selanjutnya merupakan analisis grafik histogram per kuartal dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang pertama yaitu mengenai aset. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah aset sebesar 4.634.385 dari kuartal 1 ke kuartal 2. Kemudian terus mengalami penurunan dari bulan April sampai dengan Desember dengan penurunan sebesar $1.606.133 dari kuartal 2 ke kuartal 3 dan 704.151 dari kuartal 3 ke kuartal 4. Pada tahun 2018, jumlah aset terus mengalami peningkatan dari bulan Januari sampai dengan September dengan jumlah aset sebesar 67.300.524 dari kuartal 1 ke kuartal 2 dan sebesar 184.218.803 dari kuartal 2 ke kuartal 3. Kemudian terdapat penurunan sebesar 35.875.000
348 dari kuartal 3 ke kuartal 4. Pada tahun 2019, jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 33.307.215 dari kuartal 1 ke kuartal 2. Kemudian terus mengalami penurunan dari bulan Juli sampai dengan Desember sebesar 32.682.861 dari kuartal 2 ke kuartal 3 dan sebesar 70.676.465 dolar dari kuartal 3 ke kuartal 4. Yang kedua yaitu mengenai liabilitas. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah liabilitas sebesar 4.043.276 dari kuartal 1 ke kuartal 2. Kemudian terus mengalami penurunan dari bulan April sampai dengan Desember 2017 dengan penurunan sebesar 1.998.062 dari kuartal 2 ke kuartal 3 dan sebesar 219.924 dari kuartal 3 ke kuartal 4. Pada tahun 2018, jumlah liabilitas terus mengalami peningkatan dari bulan Januari ke September, dengan jumlah liabilitas sebesar 65.583.889 dari kuartal 1 ke kuartal 2, dan sebesar 169.464.641 dari kuartal 2 ke kuartal 3. Kemudian terjadi penurunan sebesar 37.901.154 dari kuartal 3 ke kuartal 4. Pada tahun 2019, jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 32.234.992 dari kuartal 1 ke kuartal 2. Kemudian terus mengalami penurunan dari bulan April sampai dengan Desember 2019 dengan penurunan liabilitas sebesar 33.457.658 dari kuartal 2 ke kuartal 3 dan sebesar 69.526.633 dari kuartal 3 ke kuartal 4. Yang ketiga yaitu mengenai pendapatan. Pada tahun 2017 terjadinya peningkatan pendapatan secara terus-menerus dari Januari sampai dengan Desember sebesar 21.385.208 dari kuartal 1 ke kuartal 2, sebesar 22.230.889 dari kuartal 2 ke kuartal 3, dan sebesar 21.288.710 dari kuartal 3 ke kuartal 4. Pada tahun 2018 terjadinya peningkatan pendapatan secara terus-menerus dari Januari sampai dengan Desember sebesar 44.087.016 dari kuartal 1 ke kuartal 2, sebesar 166.874.968 dari kuartal 2 ke kuartal 3, dan 151.090.544 dari kuartal 3 ke kuartal 4. Pada tahun 2019 terjadinya peningkatan pendapatan secara terus-menerus dari Januari sampai dengan Desember sebesar 97.709.354 dari kuartal 1 ke kuartal 2, sebesar 91.888.886 dari kuartal 2 ke kuartal 3, dan sebesar 59.082.518 dari kuartal 3 ke kuartal 4. Keempat yaitu laba bersih. Pada tahun 2017, kuartal 1 menunjukkan nominal minus yang artinya rugi, maka pada histogram batanya menghadap ke bawah. Kemudian terjadinya peningkatan laba bersih sebesar 612.129 dari kuartal 1 ke kuartal 2 dan sebesar 413.048 dari kuartal 2 ke kuartal 3, kemudian mengalami penurunan sebesar 250.403 dari kuartal 3 ke kuartal 4. Pada tahun 2018 terjadinya peningkatan laba bersih secara terus-menerus dari Januari sampai dengan Desember sebesar 1.722.348 dari kuartal 1 ke kuartal 2, sebesar 8.215.510 dari kuartal 2 ke kuartal 3, dan sebesar 1.401.838 dari kuartal 3 ke kuartal 4. Pada tahun 2019 terjadinya peningkatan laba bersih sebesar 1.076.481 dari kuartal 1 ke kuartal 2 dan sebesar 819.144 dari kuartal 2 ke kuartal 3, kemudian mengalami penurunan sebesar 1.160.676 dari kuartal 3 ke kuartal 4. Berikut merupakan analisis grafik histogram per tahun. Untuk aset dari 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan secara terus-menerus sebesar 552.687.388 dari tahun 2017 ke 2018 dan sebesar 66.854.560 dari tahun 2018 ke 2019. Untuk liabilitas dari tahun 2017 sampai dengan 2019
mengalami peningkatan secara terus-menerus sebesar 513.520.719 dari tahun 2017 ke 2018 dan sebesar 25.307.664 dari tahun 2018 ke 2019. Untuk pendapatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan secara terus-menerus sebesar 493.366.264 dari tahun 2017 ke 2018 dan sebesar 154.600.308 dari tahun 2018 ke 2019. Untuk laba bersih dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 24.239.902, kemudian mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 21.270.551. Berdasarkan pie chart yang telah kami sajikan, dapat kita simpulkan bahwa di tahun 2017, PT Sat Nusa Persada lebih didominasi oleh aset tidak lancar dan liabilitas lancar. Di akhir tahun 2017, aset tetap adalah akun yang paling berpengaruh terhadap keseluruhan aset, senilai $40.014.962 atau sekitar 60% dari keseluruhan aset. Sedangkan liabilitas lancar yaitu hutang usaha pihak ketiga sebesar $7.037.578 atau sekitar 42% dari keseluruhan liabilitas. Secara keseluruhan, aset serta liabilitas PT Sat Nusa Persada mengalami perubahan, namun tidak begitu drastis. Selanjutnya, pada tahun 2015 terjadi perubahan dominasi pada aset, diawali pada periode triwulan 2. Sampai dengan akhir tahun 2015, aset PT Sat Nusa Persada lebih didominasi oleh aset lancar yaitu piutang usaha dan persediaan atau sekitar 94% dari total aset. Sedangkan liabilitas tetap didominasi liabilitas lancar yaitu utang usaha pihak ketiga sebesar $191.145.348 atau sekitar 88% dari seluruh aset. Pada tahun ini, kemungkinan perusahaan lebih memfokuskan penjualan dan pembelian kredit dibandingkan dengan penambahan aset tetap untuk keperluan usaha seperti tahun sebelumnya. Lalu, pada tahun 2019 terjadi penurunan aset. Tercatat total aset akhir 2015 adalah $287.576.140. Sedangkan di akhir 2019 hanya $161.249.768. Hal ini terutama karena adanya penurunan piutang usaha kepada pihak ketiga serta persediaan dari Asus Global Pte Ltd. Liabilitas juga mengalami penurunan dari $217.924.169 menjadi $90.698.602. Hal ini terjadi karena adanya penurunan utang usaha Asus Global Pte Ltd. Jadi, penurunan aset serta liabilitas secara drastis terjadi karena penurunan permintaan smartphone Asus di pangsa luar negeri sehingga penjualan dan pembelian bahan baku ikut menurun. Di akhir 2019, bisa kita lihat bahwa aset tidak lancar lebih banyak daripada aset lancar, yaitu aset tetap $85.827.450 atau sekitar 53% dari total aset. Sedangkan liabilitas masih tetap didominasi liabilitas lancar yaitu utang pihak ketiga $50.507.183 atau sekitar 56% dari keseluruhan aset. Untuk kesimpulan, pada tahun 2017 hingga 2019, perusahaan mengalami keuntungan, tetapi laba bersih menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2017, kuartal pertama, perusahaan mengalami kerugian sebesar 242.347 karena beban perusahaan lebih besar daripada pendapatan perusahaan. Meskipun pendapatan mengalami kenaikan, tetapi laba menurun pada tahun 2019, sehingga diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan laba bersih perusahaan kembali, seperti mengefisienkan biaya, mengurangi biaya-biaya yang kurang diperlukan, meningkatkan strategi pemasaran. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.